Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni metode transportasi. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Selamat menonton. Riset operasi dengan metode transportasi. Transportasi adalah pendekatan kuantitatif yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan biaya distribusi suatu produk. Tujuan transportasi adalah untuk menentukan pola pengiriman yang meminimumkan biaya distribusi sekaligus memenuhi permintaan yang muncul dari setiap tujuan pengiriman. Model umum suatu permasalahan transportasi klasik dilandasi dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, bahwa suatu produk yang akan dikirimkan tersedia dalam jumlah yang tetap dan diketahui. Yang kedua, bahwa produk tersebut yang akan dikirim melalui jaringan transportasi yang ada dengan memakai cara pengangkutan tertentu dari pusat pengadaan ke pusat-pusat pemerintah. Yang ketiga, jumlah permintaan di pusat permintaan pun diketahui dalam jumlah yang tertentu dan tetap. Yang keempat, bahwa biaya angkut per unit produk yang diangkut juga diketahui sehingga tujuan untuk meminimumkan biaya angkut total dapat dicapai. Adapun solusi masalah dalam transportasi. Dalam menentukan biaya produksi yang minimum, seorang manajer operasi bisa menggunakan metode transportasi yang memiliki dua macam solusi. Yang pertama yaitu solusi awal atau initial solution yang terdiri dari NWCR atau Northwest Corner Rule. Yang kedua, FAM atau Vogel Approximation Method. Yang ketiga ada LC, Less Cost. Yang kedua, solusi akhir atau terminal solution yang terdiri dari satu SS atau stepping stone, yang kedua MODI atau modified distribution method. Solusi dalam masalah transportasi. Yang pertama, pada solusi awal biaya yang dihasilkan belum dapat dikatakan sebagai biaya minimum. Yang kedua, hanya saja solusi akhir juga tidak dapat dicari sebelum didapat solusi awal terlebih dahulu. Yang ketiga, metode transportasi digunakan dengan menyusun tabel transportasi terlebih dahulu yang berisi sumber dan tujuan pendistribusian barang, serta jumlah kapasitas dan permintaan dari berbagai sumber dan tujuan tersebut. Inilah tabel transportasi. Terdapat kolom dan baris tujuan dan sumber, baris permintaan, dan kolom kapasitas. Yang X menunjukkan biaya transportasi per unit yang ditimbulkan. Nilai X memiliki angka yang berbeda di masing-masing kotak yang bergantung kepada alternatif transportasi yang digunakan. Y menunjukkan jumlah kapasitas yang dimiliki oleh fasilitas sumber pengiriman. W menunjukkan jumlah permintaan dari masing-masing tujuan. Z menunjukkan total permintaan dan kapasitas. Jumlah dari W dan Y harus memiliki nilai yang sama. Nah, di sini yang pertama ada metode NWCR. Metode transportasi NWCR atau Northwest Corner Rule adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution dengan melakukan alokasi dari bagian paling atas kiri sesuai dengan namanya, yaitu Northwest atau barat laut. Nah, dalam langkah pengerjaannya ini, yang pertama itu kita dapat mengisi sel, yaitu dimulai dari pojok kiri atas sesuai dengan namanya, yaitu Northwest, yang berarti barat laut yang berada di pojok kiri atas ketika arah mata angin digambarkan. Lalu yang kedua, alokasikanlah jumlah maksimum yang dapat dikirimkan dari sumber satu, tetapi tidak melebihi permintaan dari tujuan A ya. Lalu yang ketiga, berlanjutlah ke sel sebelah kanan bila masih terdapat kelebihannya atau kapasitas dari sumber satu, dan atau ke bawah bila sumber satu tidak dapat memenuhi permintaan tujuan A. Lalu yang keempat, berikan tanda strip pada sel yang sudah habis kapasitasnya atau sudah terpenuhi permintaannya. Lalu yang kelima, ulangilah kembali langkah ketiga dan keempat sampai semua permintaan itu terpenuhi dan pengisiannya akan berakhir di sel pojok kanan bawah. Lalu yang terakhir, kalikanlah jumlah barang yang dikirimkan dengan biaya pengiriman masing-masing sel. Biaya transportasinya adalah jumlah dari hasil kali dari masing-masing sel tersebut.
sini saya sudah mencantumkan satu contoh soal dengan metode NWCR. Nah, di mana soalnya ini yaitu Rowan Corp sedang merencanakan untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke kota A, kota B, dan kota C. Nah, berikut tabel transportasi yang sudah disusun oleh manajer Rowan Corp, dan dalam biayanya ini dalam berbentuk dolar, permintaan, dan kapasitas dalam bentuk unit. Nah, langkah pertama, pengisian itu dimulai dari pabrik 1 yang mengirim produk sebanyak 150 unit ke kota A. Ingat ya, pojok kiri atas. Nah, kenapa dikirim 150? Nah, karena pabrik 1 ini kan memiliki kemampuan kapasitas produksi sebanyak 150 unit saja ya. Walaupun permintaan kota A-nya ini ya 200, tapi pabrik 1 hanya bisa mengirimkan sebesar ya kapasitas yang tersedia, yakni 150 unit. Nah, untuk memudahkan pemahamannya, kita dapat tutup kota B dan C karena 150 unit yang diproduksi pabrik 1 sudah dikirim semua ke kota A. Dan jangan lupa ya centang pabrik 1 karena sudah tidak ada lagi unit yang tersisa. Lanjut pada langkah kedua, pengiriman dari pabrik 2 ke kota A itu sebanyak 50. Nah, kenapa dikirim 50? Karena kota A masih membutuhkan 50 unit lagi. Maka kebutuhan 150 unit tersebut akan dipenuhi oleh pabrik 2. Pabrik 2 mampu menyanggupi kota A karena kapasitas produksinya sebesar 175 unit di atas sisa kebutuhan kota A sebesar 50 unit. Nah, untuk memudahkan kembali, kita jangan lupa kita silang ya, dan kita beri centang kepada permintaan terhadap kota A. Lalu, langkah ketiga, pengiriman dari pabrik 2 ke kota B. Nah, kita bikin di sini 100 unit untuk memenuhi permintaan kota B. Nah, kenapa? Karena yang dibutuhkan kota B itu sebesar 100 unit ya, dan pabrik 2 itu masih memiliki sisa produk sebesar 125 unit. Maka pabrik 2 yang mampu mengirimkan tuh sebanyak maka pabrik 2 itu mampu mengirimkan ya sebanyak kebutuhan kota B, yakni 100 unit. Nah, lanjut pada langkah keempat, kita pada langkah keempat ini kita mengirimkan kembali dari pabrik 2 ke kota C sebanyak 25 unit. Nah, kenapa 25 unit? Karena kebutuhan kota C ini sebesar 300 ya. Jadi pabrik 2 ini masih memiliki sisa produksi sebesar 25 unit. Maka pabrik 2 mampu mengirimkan sebanyak 25 unit, oke? Nah, lanjut pada langkah kelima. Terakhir, pengiriman dari pabrik 3 ke kota C itu sebanyak 275 untuk memenuhinya permintaan C ya. Kenapa? Ya karena kebutuhan C itu yang punya kebutuhan itu 300 unit dan baru dipenuhi oleh ya 25 unit. Nah, maka pabrik 2 itu ya sisanya masih sebanyak 275 unit ya. Nah, akan dipenuhi oleh pabrik 3C. Nah, yang mana pabrik 3 juga memiliki kapasitas sebesar 275 unit dan mampu memenuhi sisa kebutuhan C. Nah, karena kota C sudah terpenuhi dan kapasitas pabrik C sudah habis didistribusikan, maka jangan lupa ya kita berikan tanda centang. Nah, langkah keenam yaitu langkah terakhir, maka kita bisa hitung biaya produksinya, di mana di sini kita mengetahui pabrik 1 ke kota A memiliki 150 unit dan kita kalikan dengan $6 dan memiliki hasil $900. Nah, dari pabrik 2 ke kota A 50 unit kita kalikan dengan $7 dan menghasilkan $350. Dari pabrik 2 ke kota B 100 unit kita kalikan $11 dan menghasilkan biaya produksi $1.100. Dari pabrik 2 ke kota C itu ada 25 unit dan dia dikalikan $11 dan menghasilkan biayanya $275. Dan yang terakhir ada pabrik 3 ke kota C 275 unit kita kalikan $12 dan menghasilkan $3.300. Nah, dari segalanya itu kita jumlahkan maka mendapatkan hitungan biaya produksinya sebesar $5.925. Nah, kesimpulannya yaitu dengan menggunakan metode Northwest Coroller ini, biaya transportasi barang dari pabrik 1, 2, dan 3 ke kota A, B, dan C ialah sebesar $5.925. Yang kedua, list cost. Yang pertama, alokasi dimulai dengan mencari biaya yang paling kecil. Yang kedua, alokasi disesuaikan antara kapasitas dan kebutuhan. Yang ketiga,
nilai proses diteruskan sampai dengan jumlah alokasi kebutuhan dan kapasitas mencapai maksimum. Contoh soal, suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik, 1, 2, 3 perusahaan menghadapi masalah alokasi hasilnya produksi dari pabrik ke pabrik tersebut ke gudang penjualan di kota A, B, dan C. Pabrik yang pertama kapasitas tiap bulannya 90, pabrik kedua kapasitas tiap bulan 60, pabrik ketiga kapasitas tiap bulan 50, jumlahnya yaitu 200 ton. Selanjutnya tabel kebutuhan gudang. Gudang A, kebutuhan tiap bulan yang A 50 ton, kebutuhan tiap bulan yang gudang B, kebutuhan tiap bulannya 110, gudang C, kebutuhan tiap bulan 40 dan jumlah 200 ton. Contoh soalnya, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, kota A, B, dan C dan kapasitasnya. Pabrik pertama 25, pabrik kedua kota yang B 5, kota C 8, kapasitas 90. Pabrik kedua kota A 15, kota B 20, kota C 10, kapasitas 60. Pabrik ketiga kota A 25, kota B 10, kota C 19, kapasitas 50, kebutuhannya 50, 110, 40, kapasitasnya 200. Selanjutnya cara pengerjaannya dari pabrik pertama kota A, kota B, kota C dan kapasitas. Pabrik pertama kota A 20, kota B 5, kota C 8. Di sini dilihat dari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya yaitu 5. Dilihat dari kebutuhan dan kapasitas. Kebutuhan dan kapasitas dilihat dari nilai terkecil juga, yaitu kapasitasnya 90, jadi dimasukin nilai 90 sampai seterusnya. Jadi nilai minimum Z sama dengan 15X 2A ditambah 5X 1B ditambah 10X 3B ditambah 10X 2C ditambah 25X 3C sama dengan 1920. Sekian, terima kasih. Pendahuluan metode transportasi farm. Metode transportasi farm adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution. Perbedaan antara metode farm dengan metode transportasi lainnya adalah dalam metode farm, distribusi yang dilakukan biasanya sudah mendekati biaya minimum, sehingga biasanya hanya diperlukan satu kali perhitungan solusi akhir atau terminal solution. Langkah pengerjaan farm. 1. Hitunglah selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. 2. Pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. 3. Dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. 4. Ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi, hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Contoh soal, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya, agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU atau satuan mata uang. Prosedur penyelesaian. Isikan kolom mulai kolom di kiri atas dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanan hingga semua permintaan terpenuhi. Kita akan memakai metode farm. Di sini
ada yang namanya selisih baris dan selisih kolom. Nah, ini kan ada sebanyak 3 baris dan kolomnya adalah G1 sampai G5 adalah kolom 5 dan barisnya 1 sampai ke 3 adalah barisnya ada 3. Maka kita akan lihat nih dari 50, 80, 60, 60, 30 di baris pertama mana yang nilai yang terkecil pertama, yaitu 30 terkecil pertama dan terkecil kedua adalah 50. Maka selisihnya adalah 50 dikurang 30 adalah selisihnya 20. Selanjutnya yang di P2 nilai terkecil pertama ada 40, yang terkecil kedua ada 50. 50 dikurang 40 sama dengan 10. Di P3 nilai terkecilnya 40 dan nilai terkecil keduanya 40 juga. 40 dikurang 40 sama dengan 10. Dan untuk di kolomnya juga sama. Di G1 nilai terkecil pertama ada 40 dan kedua ada 50. 50 dikurang 40 adalah 10. Dan di G2 70 dikurang 40 sama dengan 30. Dan di G2 60 dikurang 60 sama dengan 0. Dan untuk di G4 ini 60 semua nih, jadi 0. Dan untuk di G5 40 dikurang 30 sama dengan 10. Dan maka dari selisih baris dan selisih kolom ini kita peroleh 20, 10, 0 untuk selisih baris dan untuk selisih kolom 10, 30, 0, 0, 10. Nah, dari semua ini mana nih nilai paling besar? Nilai paling besar kan ini nih 30. Maka kita lihat G2 nya. G2 nya mana nilai yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang ini 40. Nah, 40 ini berarti pabrik 3 melayani gudang 2. Di sini demand-nya adalah 400 dan supply-nya adalah 110. Mana yang paling kecil? Dan yang paling kecil adalah 400. Maka kita tulis ini 400. Di sini habis. Di sini sisa 700. Seperti itu. Kemudian tulis berarti ini sudah tidak lagi mungkin terisi. Kemudian kita cek lagi selisih baris di antara P1 baris P1 yaitu 50, 60, 60, 30. Berarti 50 sama 30 adalah 20. Nah, 40, 70, 60, 50. Berarti 50 dikurang 40 adalah 10. Lagi di P3 80, 60, 60, 40. Berarti 60 dikurang 60 dikurang 40. 60 dikurang 40 adalah 20. Nah, di selisih kolom juga sama. Untuk di G1 berarti 50 dikurang 40 adalah 10. Dan G2 nih tidak lagi kita isi. Dan untuk di G3 itu 60 dan 60. Berarti 0. G4 juga 0. G5 adalah 40 dan 30, berarti 10. Maka lihat lagi dari ini semua mana nilai yang paling besar.
selisihnya, selisih baris dan selisih kolom yang paling besar, yaitu kan ada 20 nih. Maka pilih salah satunya, misalkan saya pilih P1, maka di P1 ini nilai yang paling kecil adalah ini, yang 30 di sini. Nah, ini yang harus kita isi, yaitu ada 800 UP-nya, demand-nya juga 800, maka ini kita isi 800. Ini habis, ini juga habis, maka ini tidak mungkin kita isi lagi, dan ini juga tidak mungkin. Selanjutnya kita cari lagi selisihnya, yaitu di P2, karena di P1 tidak mungkin lagi. Kita isi lagi karena selisihnya juga tidak ada lagi. Terus di P2 berarti 40, 70, 60, berarti yang paling kecil adalah 60 dan 40. 60 dikurang 40 adalah 20, dan untuk di P3 80, 60, 60, berarti 60 nya adalah 2, 60 dikurang 60 adalah 0. Dan untuk di kolomnya juga sama, ada 80 dan 40, berarti 40. Ini tidak mungkin lagi cari. 70 dan 60 berarti 10, 60 sama 60 0, dan ini juga tidak mungkin cari. Berarti mana sih nilai yang selisihnya paling besar adalah yang ini. Maka kita lihat terus di gudang 1, yang paling kecil adalah yang ini 40, maka ini yang akan kita isi. Demand-nya 400, supply-nya 600, berarti kita isi 400. Ini 6, ini sisa 200 gitu ya, maka ini tidak mungkin lagi kita isi. Oke, next. Ada 70, 60, berarti 10, terus 60 sama 60 0, berarti di selisih kolom ini tidak lagi mungkin bisa diisi. Di gedung 2 di gudang 2 juga tidak mungkin diisi lagi. Di gudang 3 ada 70 dan 60, berarti selisihnya 10. 60 dan 60 berarti selisihnya 0, dan ini juga tidak bisa diisi lagi. Ini kan yang terbesar ada 2 nih, ada 10 di selisih baris dan ada 10 di selisih kolom. Maka terserah mau isinya yang mana. Di sini saya bakal ngambil di selisih kolom, dan selisih kolom 10. Maka di sini saya 70 dan 60 di gudang 3, maka itu yang paling kecil adalah 60. Maka di sini saya isi 500, di sini habis, di sini sisanya, di sini sisanya 200. Karena nggak ada lagi selisih, jadi selisih kolomnya langsung kita isi. Berarti di sini 200, di sini ini habis 0, juga ini juga 0, ini juga 200,
penyelesaian menggunakan metode FAM. Jadi yang pertama adalah kita pilih yang ini dulu ya, yang pilih 800. Yang pertama kita pilih yang 800, kemudian 400, kemudian ke 400, kemudian ke 500, kemudian ke 200, kemudian ke 200 lagi. Maka total biayanya biaya menggunakan metode FAM dihasilkan Z-nya sama dengan 30 dikali 800 ditambah 40 dikali 400 ditambah 40 dikali 400 ditambah 60 kali 500 tambah 60 kali 200 tambah 60 lagi dikali 200 seperti ini. Kemudian maka sama dengan 24.000 ditambah 16.000 ditambah 16.000 tambah 30.000 ditambah 12.000 tambah 12.000 seperti ini. Maka kalau kita total hasilnya menjadi 110.000. Ini adalah nilai total biaya menggunakan metode FAM. Pendahuluan metode transportasi stepping stone. Metode transportasi stepping stone adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi akhir, di mana sebelum metode ini dapat digunakan harus dicari terlebih dahulu solusi awalnya atau initial solution, baik dengan menggunakan metode NWCR, FAM atau LC. Langkah-langkah pengerjaan stepping stone. Yang pertama, diawali dengan mengisi tabel menggunakan salah satu metode transportasi awal atau initial solution yang dapat berubah NWCR, FAM, LC. Yang kedua, melakukan evaluasi sel kosong dengan cara melakukan lompatan secara horizontal atau vertikal secara bergantian dengan berpijak pada sel yang sudah terisi. Dan kemudian lompatan dilakukan sampai kembali ke sel kosong yang ingin diuji. Ketiga, melakukan perhitungan biaya pada sel kosong tersebut dimulai dari sel yang kosong dan dilanjutkan dengan sel-sel yang dilompatinya
di mana sel kosong diberi nilai positif, lompatan pertama diberi nilai negatif, lompatan kedua diberi nilai positif, dan seterusnya secara bergantian. Yang keempat, jika semua hasil perhitungan pada evaluasi sel kosong bernilai positif, maka tabel transportasi sudah minimum. Tetapi, jika ada nilai negatif, maka tabel transportasi belum minimum dan akan dipilih negatif terbesar. Yang kelima, setelah dipilih perhitungan biaya yang menghasilkan angka negatif terbesar, pilih sel dengan unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif, tambahkan unit terkecil tersebut ke dalam lompatan yang bernilai positif, dan kurangkan ke lompatan yang bernilai negatif. Kemudian ulangi langkah kedua sampai keempat sampai tidak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong. Berikut contoh soal dengan metode stepping stone. Yang soalnya, sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran 3 pabrik dari permintaan pada 3 pasar dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, bagaimanakah cara membuat alokasi distribusi dari pabrik ke daerah distribusi dengan total biaya transportasi minimum? Di sini dengan menyelesaikan yang pertama, yaitu langkah pertama, yakni menentukan alokasi dengan menggunakan northwest corner, maka dapat dihasilkan sebagai tabel berikut. Berikut tabel kita dengan hasil metode NWCR. Pada tahap yang pertamanya, kita lihat sel yang kosong. Dari sel kosong tersebut, kita dapat menemui loncatan pada sel yang sudah terisi dengan daerah atau berlawanan arah jarum jam. Dari tabel di sini, sel yang kosong adalah C1, B3, A3, dan A2. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam stepping stone, yaitu yang pertama, arah yang diambil bisa searah maupun berlawanan dengan jarum jam, tidak menjadi masalah dalam pembuatan jalur tertutup. Yang kedua, hanya terdapat satu sel terhadap untuk setiap sel yang kosong. Jalur yang ketiga, jalur tersebut hanya mengikuti sel kosong yang sedang dievaluasi. Sel yang kosong adalah C1, B3, A3, dan A2. Jalur yang tertutup C1, C2, dan B2 dan B1. Hasil dari C1, 5 dikurang 12 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan min 2. Cara yang ketiga, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya sel yang kosong terlebih dahulu dengan memberikan tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut hasilnya, ini kita akan mencari C1. C1 itu kan kita cari hasilnya min 2 dan selanjutnya kita cari yang A2, A3, dan AB3. Yang A2-nya 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Kenapa bisa kurang dengan tambah? Karena di sini sudah kita buat kurang min positif gitu. Yang A3-nya 3 dikurang 10 3 dikurang 10 ditambah 5 ditambah 10 dikurang 10 ditambah 12, hasilnya min 10. Yang B3 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10, hasilnya 1. Langkah yang keempat, karena terdapat hasil yang negatif, maka alokasi produk dari nilai negatif tersebut yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Tambahkan dan kurangkan isi sel tersebut dengan melihat isi sel yang memiliki nilai yang paling kecil. Berikut ini tabelnya sudah dikurangkan. Yang terkecil itu kita mencari
A3 kurang A1 ditambah B1 dikurang B2 ditambah C2 dikurang C3. Maka A3-nya karena minimalnya 20, maka kita kurang dan tambahkan 20. Yang A3-nya 0 ditambah 20 hasilnya 20. A1-nya 120 dikurang 20 hasilnya 100. B1-nya 30 ditambah 20 hasilnya 50. B2 60 dikurang 20 hasilnya 40. C2 20 tambah 20 hasilnya 40. C3 70 dikurang 20 sama dengan 50. Dengan langkah yang kelima, menghitung biaya transportasi. Menghitung biaya transportasi dengan optimum tahap 1. Tadi yang maksimalnya 20, jadi kita kurang dan kita tambahkan dengan 20. 100 dikurang 20 hasilnya 100. 30 ditambah 20 hasilnya 50. 60 dikurang 20 hasilnya 40. 20 ditambah 20 hasilnya 40. Dan 70 dikurang 20 hasilnya 50. Berdasarkan alokasi barang tersebut yang telah disusun pada tabel di atas, maka diperoleh biaya transportasi adalah Rp2.690. Yang keenam, cek. Karena pada tahap pertama masih ada yang bernilai negatif, maka lakukan langkah yang sama dengan mengulang dari langkah nomor 2 sampai hasil perhitungan biaya tidak ada yang negatif. C1 sama dengan 5 dikurang 12 ditambah 10 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan min 2. A2 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 10 hasilnya 0. B3 9 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 10 hasilnya 1. Berikut cara yang ke-7. Karena nilai yang paling terkecil adalah min 2 yang terjadi pada siklus sel C1, maka kita lihat isi sel yang paling kecil adalah 40. Semua isi sel dilewati oleh siklus tersebut dikurang atau ditambah 40. C1 dikurang C2 ditambah B2 dikurang B1, maka C1 sama dengan 0 ditambah 40 sama dengan 40. C2 40 dikurang 40 sama dengan 0. B2 40 ditambah 40 sama dengan 80. B1 50 dikurang 40 sama dengan 10. Berikut tabel optimum metode Steppingstone tahap 3. Berikut tabelnya. Karena pada tahap 2 masih terdapat nilai negatif, maka mengulang langkah yang sama dengan mengulang dari langkah nomor 2. Yang B3 9 dikurang 3 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan 11. C2 nya 12 dikurang 10 ditambah 5 sama dengan kurang 5 sama dengan 2. A2 nya 15. A2 nya yang ini 15 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Karena nilai terkecil adalah 0 yang terjadi pada siklus sel A2, maka kita lihat isi sel yang paling terkecil adalah 10. Semua isi sel yang dilewati oleh siklus tersebut dikurang atau ditambahkan dengan 10. Itu. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Karena yang minimum tadi adalah A2, cara dipilih sebagai berikut. Karena A2 kita mulai dari A2 dikurang A1 ditambah B1 dikurang B2. Maka A2 nya 0 ditambah 10 sama dengan 10. 100 dikurang 10 sama dengan 90. Yang B1 10 ditambah 10 sama dengan 20. Yang B2 nya 80 dikurang 10 sama dengan 70. Nilai yang minimum itu karena 10, jadi kita tambahkan atau kurangkan dengan 10. Berikut tabel total biaya transportasi tahap 3.
Karena pada tahap 3 sudah tidak ada nilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga akan mengirimkan pupuknya dengan pabrik 1 mengirimkan 100 ton pupuk ke pasar A, 10 ton pupuk ke pasar B, 40 ton pupuk ke pasar C. Pabrik 2 mengirimkan 80 ton pupuk hanya ke pasar B. Dan pabrik ketiga mengirimkan 20 ton ke pasar A dan 50 ton ke pasar C. Dengan jumlah biaya minimum Rp2.610.000. Transportasi MODI. Metode transportasi MODI atau Modified Distribution Method adalah salah satu metode transportasi untuk mencari solusi akhir atau terminal solution. Metode MODI mirip dengan metode stepping stone karena keduanya sama-sama mencari solusi akhir dari model transportasi agar mendapatkan biaya minimum. Sehingga jika persoalan transportasi yang sama baik dikerjakan dengan metode MODI maupun metode stepping stone, hasil akhirnya akan tetap sama. Yang membedakan hanyalah cara pengerjaannya. Perlu diketahui, sebelum dapat mencari solution akhir atau biaya minimum, baik dalam metode transportasi MODI maupun stepping stone, diperlukan dicari atau dihitung terlebih dahulu solusi awal atau initial solutionnya. Langkah pengerjaan MODI. 1. Memberikan angka untuk masing-masing sumber dan tujuan transportasi dengan ketentuan sebagai berikut. Angka untuk sumber yang diletakkan pada baris pertama tabel transportasi adalah 0. Pemberian angka bergantung kepada sel yang sudah terisi pada solusi awal, sementara sel yang belum terisi atau sel yang diberi tanda strip dapat diabaikan. Jumlah dari angka yang diberikan pada suatu sumber dan tujuan harus sama dengan biaya yang ditimbulkan dari pendistribusian sumber ke tujuan tersebut. 2. Melakukan pengujian terhadap sel yang belum terisi atau uji sel kosong dengan cara mengurangi biaya pada sel kosong tersebut dengan angka yang sudah diberikan kepada sumber dan tujuan dari sel tersebut. 3. Jika hasil dari uji sel kosong ada yang memberikan angka negatif, maka solusi MODI yang dikerjakan dianggap sebelum optimal dan akan dipilih hasil uji sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar. Keempat, pada sel kosong yang memberikan angka negatif terbesar tersebut akan dilakukan pendekatan metode stepping stone, yaitu dengan mengamati lompatan yang dapat dilakukan pada tabel kosong tersebut dan memilih unit terkecil pada lompatan yang bernilai negatif dan menambahkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai positif serta mengurangkan unit tersebut pada lompatan yang bernilai negatif. 5. Membuat tabel transportasi baru yang sudah disesuaikan dan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ditemukan angka negatif pada pengujian sel kosong. Jika sudah tidak ada angka negatif, maka tabel transportasi dianggap sudah optimal dan sudah memberikan biaya minimum. 7. Menghitung biaya transportasi yang dihasilkan dengan cara menjumlahkan hasil kali dari jumlah. Cara pengerjaan contoh soal atau contoh kasus transportasi metode MODI atau Modified Distribution Method di sama dengan U tambah V dan E sama dengan C dikurang U dikurang V dengan keterangan C adalah kos, U indeks baris, dan V indeks kolom. E adalah evaluate atau evaluasi. Yang dimaksud dengan kos itu adalah angka yang di dalam kotak-kotak kecil ini, dan yang dimaksud dengan indeks baris itu adalah ini U1, U2, U3, dan indeks kolom itu adalah V1, V2, dan V3. Kita di sini akan mencari nilai dari kosnya. Nilai kos ini kita mencari angka yang ada yang berisi, sel yang berisi dengan angka kos gitu kayak U1 itu tetap dengan angka 0 dan U2 caranya adalah dari pabrik B ke gudang Y. Jadi di sini
pabrik. Kita masukin rumusnya, cos sama dengan U ditambah V, dimana cosnya itu 5 ditambah dengan nilai U 0 ditambah dengan V sama dengan 0 sama dengan 5. Jadi di V2 ini tertulis angka Y sama dengan C U tambah V tambah V nya 5. U sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Jadi 5 ini tulis ke U3 sama dengan 5. X sama dengan V ditambah V belum tahu, berarti V sama dengan 25 kurang 20. Jadi 20 diisi ke V1, B ke X sama dengan C sama dengan U tambah V. Di sini U sama dengan 15 dikurang 20 dan hasilnya adalah min 5. Min 5 kita tulis. Sudah dapat yang U1, U2, U3. Sekarang kita cari F, B ke Z sama dengan C sama dengan U tambah V. 10 5 tambah V 10 tambah 5 sama dengan 15 kita tulis di V3. Lalu kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu mencari evaluate, di mana rumus yang kedua adalah evaluate sama dengan cos dikurang indeks kolom dikurang indeks baris dikurang indeks kolom. Jadi A ke X, sini pabrik A ke X, evaluasinya adalah 20, nilai cosnya 20 dikurang dengan nilai U 0 dikurang dengan nilai V nya 20, jadi hasilnya adalah 0. Nah, karena di sini kita mendapatkan dua angka negatif. Adanya angka negatif menandakan bahwa angka yang ada di sini itu belum optimal. Jadi kita di sini perlu melakukan revisi terlebih dahulu supaya kita mendapatkan biaya transportasi secara optimal. Untuk mengoptimalkannya, di sini kita buat di dalam sel ini, di sini positif sini min, sini positif sini min, di sini positif sini min. Dan ini tadi angkanya 0. Jadi karena sudah saya kerjakan itu 0 ditambah dengan angka min 30. Karena di sini kan minnya ditambah dengan angka min yang terkecil. Positifnya ditambah dengan min yang terkecil dan nilai min dikurang dengan nilai min terkecil. Jadi 0 positif 0 ditambah dengan negatif 30 hasil 30. Di sini 90 karena dia negatif, jadi min 90 dikurang dengan 30 jadi 60. Di sini 30 karena dia dapatnya hasil biaya transportasi yang optimal yaitu 1890. Kenapa? Karena 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 dan 1890. Angka ini didapat dari 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 890. Itulah tadi presentasi dan penjelasan dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.